Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sukron dari Pejuang RSP ya tentunya. Kali ini kita akan apa ya namanya ya sharing lah atau berbagi informasi ke teman-teman nih. Tentu banyak teman-teman juga bumi itu bagaimana sih terbentuknya. Nah, berikut ada beberapa teori pembentukan bumi nih teman-teman. Berikut sama penjelasan singkatnya ya. Nah, berbagai teori pembentukan bumi ini dikemukakan oleh para ahli nih teman-teman. Nah, untuk menjelaskan bagaimana planet bumi kita itu terbentuk dari awal prosesnya itu sebenarnya belum ada kepastian bagaimana bumi kita itu terbentuk, tapi para ahli dari seluruh dunia atau para ahli di bidang bumi itu menjelaskan bahwasanya bumi itu tercipta kurang lebih 4,5 miliar juta tahun yang lalu. Nah, pada teori pertama itu ada teori Laplace nih teman-teman. Nah, Pierre-Simon Marquis de Laplace adalah seorang matematika sekaligus astronomi yang mencetuskan teori ini nih teman-teman. Nah, teori Laplace itu mengatakan bahwa terbentuknya bumi itu bermula dari adanya gumpalan gas panas yang berputar terus-menerus. Nah, pada suatu pusat peredaran. Nah, teori ini muncul di Prancis nih teman-teman pada tahun 1796 oleh Laplace. Nah, kedua ada teori tidal nih. Nah, teori tidal ini proses terbentuknya bumi itu berdasarkan atau dikarenakan adanya tarik-menarik antara massa gas matahari akibat kuatnya gesekan dengan bintang nih. Nah, hasil akhir dari tarik-menarik ini adalah berubahnya bentuk gas menjadi gumpalan-gumpalan bola, terus si gumpalan-gumpalan bola itu yang kita namakan sekarang itu adalah planet. Nah, yang salah satunya itu bumi nih teman-teman. Nah, kemudian ada teori ledakan besar, nah atau teori Big Bang teman-teman, yang biasanya sering ketika bagaimana proses terbentuknya bumi, kadang banyak yang beranggapan bahwa teori ledakan besar atau Big Bang ini menjadi teori yang satu-satunya tepat nih teman-teman. Nah, teori ledakan besar ini dikenal pula dengan ledakan besar atau Big Bang. Nah, teori ini mengatakan bahwa pembentukan bumi memerlukan waktu puluhan miliar tahun yang diawali dari gumpalan kabut yang berputar pada suatu poros. Nah, putaran pada poros pada lambat laun akan membentuk piringan cakram raksasa nih teman-teman, hingga akhirnya terjadi ledakan piringan cakram raksasa yang terdiri atas gas dan kabut tersebut. Nah, inti dari teori ini adalah ledakan akan membentuk galaksi, dan dari galaksi mengalami kondensasi sehingga terbentuklah planet nih teman-teman. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa teori Big Bang ini merupakan teori yang masuk akal lah ketika proses terbentuknya bumi. Nah, terus ada yang keempat nih, teori kabut nebula. Nah, teori kabut nebula ditemukan oleh Immanuel Kant. Teori ini muncul pada tahun 1755 nih teman-teman. Nah, teori nebula atau teori kabut nebula ini menyebutkan bahwa ada gumpalan gas bebas di luar angkasa yang bernama nebula. Nah, kemudian tarik menarik antara gas
tersebut membuat kabut jadi membesar dengan gerakan yang sangat cepat nih teman-teman. Nah, materi kabut yang akan terlempar dan terpisah akibat proses perputaran tersebut akhirnya materi itu mengalami penggumpalan serta pendinginan dan menjadilah suatu planet nih teman-teman. Nah, singkatnya teori kabut nebula ini pada suatu ruang angkasa di sana terdapat gumpalan gas yang lambat laun menjadi padat dan menjadi planet nih teman-teman. Nah, mungkin itu saja teori pembentukan bumi itu bagaimana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.